bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Pujiati, Guru Mapel Prakarya. Apa kabar anak-anakku siswa SMP di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak ada alangan suatu apapun, amin. Anak-anakku, pada kesempatan ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi kerajinan serat bagian kedua. A. Proses produk kerajinan serat. B. Produk dan proses kerajinan serat. C. Kemasan produk kerajinan serat. Marilah kita pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anak, sekarang kita membahas proses produksi kerajinan bahan serat. Satu contoh adalah kerajinan tekstil. Kerajinan ini mempunyai teknik dasar. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik dasar yang digunakan sangatlah beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi lebih tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk produksi kerajinan adalah ikat celup, makram, dan tapestri. Baiklah anak-anak, segera kita bahas. Yang pertama itu menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Yang kedua adalah menjahit. Menjahit merupakan pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan ataupun dengan mesin jahit. Selanjutnya yang ketiga adalah mengikat. Mengikat merupakan teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Anak-anakku, sekarang kita membahas tentang produk dan proses kerajinan bahan serat. Agar sebuah karya berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus memenuhi syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Yang kelima adalah keindahan atau estetik. Anak-anakku, untuk karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti gambar berikut ini. Proses perancangan karya harus memenuhi kedelapan ini ya anak-anak. Yang pertama, menentukan bahan dan jenis kerajinan. 2. Penggalian ide dari berbagai sumber. 3.
membuat sketsa karya. 4. Menentukan sebuah karya teknik. 5. Kumpulan bahan dan alat. 6. Pembuatan karya kerajinan. 7. Evaluasi karya. Dan yang ke-8, revisi karya. Anak-anakku, banyak sekali produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan, karena serat ini mudah didapat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan serat ini berasal dari tumbuhan, dapat dijadikan kerajinan dengan cara yang sederhana, yaitu cukup dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Kemudian yang kedua adalah alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan alam cukup banyak. Peralatan ini digunakan sesuai kebutuhan. Untuk contoh gambar alat-alatnya, anak-anak bisa memperhatikan tayangan ini. Anak-anakku, selanjutnya kita bahas produk kerajinan dari serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Berikut ini adalah contoh produk kerajinan dari serat tumbuhan ya anak-anak, dari bahan pelepah pisang, pandan, eceng gondok, dan lain-lain. Selanjutnya, produk kerajinan serat hewan. Bahan serat alam dari hewan ini dapat dijadikan kerajinan dengan cara yang sederhana, yaitu cukup dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Adapun contoh serat dari hewan ini adalah serat wool dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan serat dari bulu alpaka. Selanjutnya, alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan ini digunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini gambarnya anak-anak, silahkan diperhatikan. Kemudian produk kerajinan dari serat hewan. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Sebagai contoh, di sini ada rompi dari wool dan juga ada shawl. Contoh yang lain masih banyak lagi ya anak-anak. Untuk materi terakhir adalah kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Kemasan turut menentukan layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Sebuah kemasan dapat merubah cara berpikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Sedangkan menurut fungsinya, kemasan ada 4 fungsi. Yang pertama, menjual produk. Yang kedua, melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat, memperlindah penampilan produk. Selanjutnya, inilah contoh-contoh kemasan ya anak-anak. Ada yang dari kertas, dari kaca, dari plastik, mika, dan lain-lain. Demikianlah anak-anakku materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.